Kak. Waalaikumsalam Kak, mari masuk, silahkan duduk. Baik Kak, terima kasih. Eh, Gimana kabarnya hari ini? Kurang baik sih Kak. Sebaiknya kamu tenangin pikiran kamu dulu. Ini diminum air putihnya. Iya Kak, terima kasih. Jadi tujuan kamu datang menemui kakak untuk apa? Jadi tujuan saya datang ke sini untuk sesi konseling Kak. Saya ingin berkomunikasi tentang permasalahan diri saya sendiri. Oh, baik. Sebelumnya, apakah kamu pernah melakukan sesi konseling individu? Belum pernah sih Kak, baru pertama kali ini. Oh, alah, iya, baik. Sebelum kita memulai sesi konseling, kakak mau tahu nih nama kamu siapa? Nama saya Aisyah Kak. Oh, alah, Aisyah. Kalau boleh tahu, Aisyah tadi kesininya naik apa? Saya tadi naik motor Kak. Kalau boleh tahu asalnya dari mana? Kebetulan saya tinggalnya di Teluk Kak. Oh, di Teluk. Kesibukan Aisyah sehari-hari apa kalau boleh tahu? Kebetulan di sini saya masih sekolah. Kelas berapa? Saya kelas 12. Ngambil jurusan apa di sana? Saya mengambil jurusan IPA. Oh, baik. Berarti tadi barusan pulang sekolah langsung ke sini atau gimana? Oh, enggak Kak, tadi kebetulan libur. Jadi saya dari rumah langsung ke sini. Oke, baik. Sebelum kita melakukan sesi konseling, oke, baik. Sebelum kita masuk ke sesi konselingnya, gimana nih untuk tempat duduknya? Apakah sudah merasa nyaman dengan tempat duduknya? Kalau belum, silahkan dibuat senyaman mungkin agar kamu bisa rileks untuk melakukan sesi konseling nanti. Sudah nyaman dan rileks sekali ini Kak. Baik, kalau sudah nyaman, sekarang kakak mau tanya nih sama Aisyah, pernah denger nggak sebelumnya apa itu konseling? Sebelumnya belum pernah dengar dan belum tahu juga sih Kak. Jadi di sini kakak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling. Jadi konseling adalah suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada seorang konseli untuk membantu menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Bagaimana Aisyah? Apakah bisa dipahami? Bisa sih. Baik, selanjutnya konseling ini juga berbatas dengan waktu sekitar 30 sampai 45 menit ke depan. Bagaimana? Apakah Aisyah bersedia? Saya bersedia. Baik, kalau begitu. Tapi ya, nanti ketika saya menceritakan masalah saya, kalau bisa jangan diceritakan ke siapa-siapa ya Kak, saya malu. Tentu saja tidak. Kakak sebagai konselor pasti akan menjaga kerahasiaan setiap permasalahan konselinya. Jadi Aisyah tidak perlu takut jika masalahnya akan kebongkar. Karena di sini tanpa Aisyah izin tadi kakak tidak akan menceritakan masalah Aisyah ke siapapun. Dan menjamin semua informasi yang Aisyah sampaikan ini tidak bocor atau hanya kakak dan Aisyah yang mengetahuinya. Bagaimana Aisyah? Apakah sudah dipahami? Baik, sejauh ini saya sudah paham. Oke, baiklah, bisa diceritakan tentang permasalahan yang akan kita bahas hari ini. Jadi begini Kak, saya mempunyai kesulitan dalam hal belajar. Kesulitannya bagaimana ya kalau boleh tahu? Saya tuh kadang malu karena di kelas saya sering mendapatkan nilai kecil dari antara teman-teman saya.
Kenapa Aisyah bisa mendapatkan nilai kecil? Apakah ada hal lain yang menyebabkan Aisyah mendapatkan nilai yang kurang memuaskan? Begini, mungkin saya rasa saya kurang fokus saat di kelas. Setiap guru menjelaskan, saya susah untuk menangkap pelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Kenapa begitu? Apakah ada hal lain yang mungkin membuat Aisyah merasa kurang fokus ketika di kelas? Ada kak, saya tuh banyak banget pikiran, terus jam tidur saya juga berantakan, mungkin itu yang menjadi penyebab faktornya. Baik. Apakah Aisyah kalau di rumah sering begadang? Sering, bahkan itu menurut saya membuat tidur saya tidak nyenyak dan berkurangnya jam tidur saya. Jam berapa kalau Aisyah tidur biasanya? Jam 12 malam. Oke, jadi gara-gara banyak pikiran serta sering begadang yang membuat Aisyah mungkin menjadi tidak fokus dalam belajar. Iya kak, seperti itu. Karena di kelas saya juga sering merasa ngantuk. Mungkin karena kurangnya jam tidur itu ya mungkin. Hmm, oke baik. Tapi tugas sekolah Aisyah gimana? Apakah berjalan dengan baik? Tidak kak, kadang saya bingung buat nyari jawabannya dan akhirnya saya berusaha mencoba untuk bertanya dengan teman serta menjelaskan, karena biasanya kalau saya dijelaskan sama temen saya cepat menyambung ketimbang dengan guru. Kalau boleh tahu, Aisyah punya teman dekat nggak di kelas yang sekiranya bisa membantu Aisyah dalam menyelesaikan tugas sekolah? Kamu udah bisa baca belum? Ada kak, Belum. Gimana tanggapan temennya Aisyah ketika Aisyah minta tolong untuk menjelaskan materi yang dijelaskan di kelas tadi oleh guru? ya dia mau saja sih kak, karena dia sama saya sudah akrab banget, jadi apa-apa bareng dia, saling bantu gitu. Kalau dia butuh juga saya pasti akan membantunya dan sebaliknya juga begitu. Oke baik. Itu Aisyah kurang fokusnya ke semua pelajaran atau hanya pelajaran tertentu? Seluruh mata pelajaran kak, makanya saya bingung dan saya berinisiatif untuk meminta solusi kepada kakak atas permasalahan saya ini. Kakak mau nanya nih, itu kan Aisyah setiap kadang kalau nggak paham sama materi yang dijelaskan oleh guru, Aisyah nanyanya ke teman. Tapi kan teman kadang mut-mutan gak sih? Terus kalau misalnya nih teman Aisyah itu gak bisa bantu, eh Aisyah kira-kira cara apa nih? Mungkin kayak jalan alternatif apa nih biar Aisyah itu bisa paham lagi saat di kelas selain dibantu sama teman Aisyah sendiri. Gimana ya, bener juga sih kak apa yang kakak bilang tadi, karena temen juga kan pasti kadang mut-mutan gitu, atau ada halangan tertentu yang mungkin buat dia nggak bisa bantu. Ya mungkin saya akan mencoba memahami sendiri sih, dan bisa merubah pola hidup yang baik, kayak bisa memanage waktu, kayak membuat jadwal harian tentang kegiatan, biar apa sih, biar saya bisa fokus kembali. Karena kan saya tadi penyebabnya karena kurang jam tidur, terus stres karena banyak pikiran. Mungkin saya akan mencoba untuk belajar sambil mendengarkan musik atau mencari tempat yang sekiranya saya nyaman untuk belajar, karena belajar juga harus di tempat yang sepi. Kalau terlalu ramai saya malah susah fokus. Terus bisa juga dengan berolahraga, karena berolahraga juga kan bisa mengurangi stres. Jadi kurang lebihnya gitu sih kak. Baik, dengan solusi yang dibilang Aisyah tadi, apakah yakin bisa membantu Mulia menjadi fokus lagi dalam belajar? Saya akan berusaha sebaik mungkin sih, karena kan ini juga demi kebaikan saya.
itu kan untuk merubah semuanya butuh waktu ya Kalau ini Kak. tak jauh Jadi ulang putih mungkin karena tak saya kau. akan berusaha pelan-pelan untuk merubah, dan saya Apa? yakin kalau saya itu bisa melakukannya. Menurutmu apakah hal itu akan berhasil? Saya yakin dan pasti berhasil kalau saya bisa mensyukur. Jadi rencana kamu ke depan itu sudah bagus ya. Tinggal dari diri kamu sendiri nanti gimana mau menjalankannya. Iya Kak. Jadi bisa disimpulkan lagi ya bahwa si Aisyah ini tadi mengalami masalah kesulitan dalam belajar atau susah fokus, dan Aisyah bisa nyambungnya ketika dijelaskan sama teman-teman kalau sama guru susah untuk menangkap materinya, begitu ya. Iya Kak, betul. Jadi seperti yang dibilang Aisyah tadi, bahwasannya untuk mengatasi kesulitan dalam belajar itu atau susah fokus, Aisyah bisa melakukan dengan cara lebih bisa lagi memanage waktu, seperti membuat jadwal harian, serta bisa juga dengan melakukan hal baru seperti belajar dengan mendengarkan musik atau dengan mencari tempat belajar yang nyaman. Dan agar Aisyah bisa fokus juga belajarnya, serta bisa juga dengan berolahraga, karena dengan berolahraga juga bisa mengurangi beban pikiran atau stres yang berlebih, begitu ya. Iya Kak, betul sekali. Kakak rasa di sini kamu sudah menemukan solusi atas permasalahan kamu. Semoga kamu kedepannya bisa menjalankannya ya. Iya Kak, insya Allah saya bisa menjalankannya dengan baik dan bisa mengurangi stres yang saya alami. Oke, sebelum sesi konseling ini kakak tutup, gimana perasaan kamu setelah kita berdiskusi? Alhamdulillah Kak, setelah berdiskusi dari awal hingga saat ini, saya sudah merasa lega dan tenang. Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri sesi konseling ini, alangkah baiknya kita melakukan relaksasi agar pikiran kita bisa fresh kembali. Boleh Kak? Baik, bisa kita mulai? Bisa. Baik, Aisyah, sebelumnya kamu bisa mengikuti apa yang saya instruksikan. Jadi pertama-tama tarik nafas melalui hidung, tahan sebentar sekitar 7 detik. Mulai. Lalu keluarkan perlahan-lahan melalui mulut, lalu rileks. Selesai. Bagaimana tadi setelah melakukan relaksasi? Alhamdulillah Kak, pikiran saya jadi lebih fresh dan tenang kembali. Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, sesi konselingnya kita tutup ya. Apabila masalah Aisyah ini masih belum teratasi, akan kita lakukan sesi konseling berikutnya. Baik Kak. Sebelum kakak akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kalau begitu kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Kak untuk bimbingan konselingnya dari awal hingga akhir, baik dari penjelasan dan solusi-solusinya. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya Kak. Oh iya, hati-hati di jalan ya.
Oke kak, siap.